Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah break. Diharapkan semua sudah segar kembali untuk mengikuti lanjutan TOT jadwal hari ini. Adapun pembekalan yang hari ini yang pukul 15 sampai 15.30 yaitu pembekalan etika, adab dan akhlak yang akan disampaikan beliau Ustadz Insinyur Haji Mansur Syah Nasution MM. Beliau juga sebagai Dewan Pengawas dan Watika Demas Indonesia. Untuk itu kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita sudah mau masuk di penghujung kegiatan kita ini. Materi kita ini sebetulnya ibaratnya makan itu pisangnya, dessert. Kalau daging ayamnya sudah kemarin sama Bang Ajis. Dagingnya benar Bang Deka, itu perlu mengunyah untuk dimakan. Kalau ini pisang tidak perlu dikunyah, tinggal telan aja. Jadi relatif lebih mudah pengertiannya. Makanya tidak berat-berat amat, maka ditaruh di ujung. Tetapi yang jadi masalah, ini kecil, tapi bikin banyak orang bisa tersandung. Itu dia. Banyak orang tersandung dengan ini. Contoh yang up to date, dosen Universitas Islam Makassar. Itu contoh konkret. Tersandung, batu kecil. Ini juga seperti itu. Bapak-bapak calon-calon trainer itu nanti kalau ini tidak dikuasai, nanti juga akan bisa tersandung. Ya. Materinya sudah gampang udah selama ini kita ikuti jalan itu. Cuma itu bisa tersandung. Kalau sudah tersandung, ya sudah wassalam. Bapak nggak bisa masuk lagi ke dalam dunia itu. Contohnya misalnya Bapak mungkin seperti ini, tiba-tiba nampak cacatnya Bapak di situ. Udah besok-besok enggak. Siapapun enggak bakal pakai. Ya. Jadi justru orang jatuh itu karena kerikil, bukan karena batu besar. Orang jatuh karena batu kerikil. Ya, itu. Jadi makanya walaupun ini di ujung, walaupun materinya mudah, tapi bisa menghambat kita sebagai trainer. Bapak-bapak ini kan sudah calon-calon trainer kan? Kalau yang tadi disampaikan dengan itu baru materi aja terus. Tapi sekarang bagaimana kita cara menyampaikannya? Ini yang perlu dikuasai. Karena apa? Karena calon-calon pendengar kita itu bermacam-macam variasinya. Di situ kita harus bisa bermain ya. Sekarang Bapak saya suruh jalan di hujan itu, bagaimana bisa Bapak jalan di hujan tapi tidak basah? Itu caranya. Jadi Bapak harus bisa jalan di antara titik-titik hujan. Nah, kira-kira itu permainannya itu. Ya. Jalan di hujan tapi tidak basah. Jadi jalanlah di antara titik-titik hujan itu. Supaya saya sudah siapkan materinya, mungkin tidak bisa disampaikan secara utuh. Saya hanya poin-poinnya saja. Nanti Bapak pelajari sendiri, karena itu bisa dipelajari. Karena ilmu ini tidak seberat yang disampaikan Bang Haji sama Bang Deka. Dengan membaca sendiri pun sebetulnya sudah bisa. Tapi biasanya kalau baca sendiri, begitu dibaca 5 menit tidur, ngantuk sudah. Nah, dengan begini paling tidak ada yang sedikit yang dibekali. Oke, sebelum mulai, apa kabar Bang? Salam dulu, sehat ya? Pak Johri dari Bogor.
Gimana hasilnya hari ini? Siap. Siap. Bagus. Pak Kemudin, kenapa? Aman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat terus. Semangat. Tepuk tangan. Pak Kamriyadi? Alhamdulillah. Dari Selayar. Yang 2 layarnya mana? Ya. Yang 2 layarnya. Ini kan baru selayar. 2 layar tahu gimana? Ya. Jadi itu contoh saya sampaikan. Kalau kita masuk ke dalam suatu ruangan, itu harus kita sapa orang itu, sapa. Itu juga akan mendebikan kita kedekatan kita. Jangan sampai pendengar kita itu merasa antipati kepada kita. Harus kita sapa dengan baik. Kita tanya bagaimana sehat apa tidak, bagaimana kabar di rumah, apa itu. Itu diajak dulu. Itu cara kita sebagai trainer. Jadi trainer itu bukan guru, beda Pak ya. Trainer bukan guru. Guru mengajarkan. Guru mengajar. Kalau kita tidak memberitahu, memahamkan, beda di sana. Kalau guru dia berdiri dalam kelas, disampaikan, pokoknya ngerti gak ngerti, wah jadi ini nih 10 kali 10 sekalian, ngerti gak peduli. Kalau sekarang tidak, yang disampaikan Bapak harus ngerti. Kalau nggak ngerti, kita ajarin lagi. Jadi apa yang disampaikan Bang Haji sama Bang Dika itu harus paham. Kalau nggak paham, tanya. Ya jadi nggak ada itu. Harus begitu. Beda sama kalau di kuliah, nggak masalah deh. Mau ngerti pun nggak ada urusan dah. Yang penting baru sampaikan materinya. Nah, itu tanda tangan absen. Saya kan kuliah. Kalau sekarang tidak. Absen nggak perlu, apa nggak perlu. Yang penting baru paham. Maaf nih ya, Pak dosen ya. Banyak dosen-dosen di sini beda. Jadi sesama dosen tidak boleh saling menghujat. Ya. Saya tidak boleh saling menghujat. Oke, lanjut. Ya. Nah, sebelum dimulai, saya minta salah satu dari bapak-bapak ini sebagai relawan untuk membaca doa. Siapa yang rela? Doanya udah ada, tinggal baca aja di depan doanya. Ayo, siapa? Sebelum saya tunjuk. Itu, nggak ada itu. Tapi ada di situ tuh, di layar. Tinggal baca. Agak kabur. Saya, siapa yang rela? Baca. Yang ajak kawan-kawan doa ada. Ajak kawan-kawannya doa. Karena segala sesuatunya harus kita mulai dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sejenak. Baik, kita sejenak mengikhlaskan hati kita untuk bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah yang optimal dalam menerima pelajaran ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin bihi ajmain. Ya Allah, sucikanlah hati kami, luruskan niat kami, jadikan setiap ilmu jadikanlah setiap ilmu yang kami pelajari sebagai jalan untuk semakin mengenalmu, mendekat kepadamu, dan menghadirkanmu dalam setiap langkah hidup kami. Bukakanlah bagi kami pintu rahmatmu, pintu ilmumu, dan cahaya ma'rifatmu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pemahaman yang benar, adab dalam menuntut dan menyampaikan ilmu, serta keikhlasan dalam mengamalkannya. Jadikanlah pelatihan ini bermanfaat, penuh keberkahan, dan melahirkan para pendidik yang membimbing manusia kepadamu dengan
ilmu, hikmah, dan akhlak yang mulia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Pak. Amin. Ya. Akan enak sekali kalau kita baca itu dengan hati yang tenang gitu. Tapi karena contoh Bapak, ini boleh Bapak pedomani di dalam melaksanakan latihan. Selalu ajak pesertanya berdoa. Karena apa? Saya tidak punya kemampuan apa-apa. Bapak tidak punya kemampuan kecuali pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan, tidak mungkin kita juga bisa sampai. Tadi Bang Deka sudah sampai, nggak mungkin. Kita hanya sampai sini. Yang membuat kita bisa, yang membuat saya bisa menyampaikan, berbicara, yang membuat Bapak bisa mendengar, itu semuanya karena Allah. Kita tidak ada apa-apa. Itu. Jadi kita harus betul-betul berserah diri kepada Allah. Hanya Allah yang mengajarkan kita. Ya ada yang lain. Bukan Bang Haji, bukan Bang Deka, bukan saya. Allah yang mengajarkan. Yang memahamkan Bapak-Bapak juga Allah, bukan kita. Ya, oke. Makasih Pak. Yuk. Lanjut. Next ya. Nah, kita sekarang masuk ke akhlak ya. Kok beda? Kok mundur-mundur ya? Maju. Mana bahas ini? Kok? Ini? Bukan yang ini. Oh ini sorry. Oh, ya. Tadi doa sudah, doa pembukaan. Sekarang mari kita lihat. Hai anak muda, kembali lagi ini diulang-ulang karena ini moto kita. Jagalah agama Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagailah agama Allah, niscaya engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Ini saya kasih soal ke Bapak Ibu. Soal. Ini arti harfiahnya. Arti harfiahnya. Bapak cari arti batiniahnya. Sampaikan besok jawabannya apa. Di lapangan. Ya, karena tadi saya dipesankan sama Bang Wiku, tolong disiapkan permainan-permainan dan kuis-kuis. Ya, nah sekarang kuisnya satu ini. Ketemu saya kuisnya. Cari arti batiniahnya apa. Pengen kita lihat Bapak udah paham belum pandangan batin, pandangan ma'rifatnya itu. Ini tidak sekedar kalimat, bukannya ada maknanya di sini secara ma'rifat ada. Ya, siapa yang dapat besok pasti ada hadiahnya. Boleh malam ini berenung. Ininya kurang ke sini supaya nggak bebek. Oke, good. Lanjut. Akhlak. Apa akhlak? Akhlak secara umum banyak teorinya. Itu tidak bicara teori. Sekarang kita langsung to the point. Akhlak trainer makrifat. Trainer makrifat berbeda akhlaknya sama trainer biasa. Beda, tidak sama. Ya, sepintas lalu kok akhlak ya, tapi kalau trainer makrifat beda. Perlakuan cara-cara beda. Kita lihat sini bagaimana seseorang pembimbing atau trainer bukan hanya mentransfer ilmu. Ya bukan hanya saya pilih ilmu saya sampaikan selesai, tidak, bukan itu, tetapi adalah menanamkan hikmah akhlak. Ya. Kemudian dan kesadaran kepada Allah dalam setiap kata, tindakan, dan pengajarannya. Ini yang pokok nih. Bagaimana kita menyampaikan kepada audiens kita itu, dia sadar akan Allah, bukan ilmunya, tapi kesadaran. Ilmu nggak perlu dihafalin, nggak perlu dihafalin. Misalnya apa syarat-syarat apa di sana 1, 2 ini tidak, bukan itu, tapi kesadaran dia begitu keluar dari kelas kita itu dia langsung sadar. Seperti Bang Deka bilang, udah berjalan dari sini aja, nggak mana lagi. Itu yang dibuat, bukan ilmunya, bukan pengetahuan ilmu secara terlak, tidak, bukan itu.
Nah, di sini beda sama perkuliahan. Kalau perkuliahan ilmunya karena apa? Di akhir semester ada ujiannya. Kalau ini nggak pakai ujian, ujiannya masing-masing bisa naik, bisa makrifat. Itu ini. Bedanya di sana. Jadi tugasnya kita sebagai trainer, bagaimana kita menyampaikan ilmu ini. Begitu dia keluar pintu sana, bubar trainingnya, dia langsung sudah menyadari kesadaran dan keberketuhanan itu. Itu bedanya. Ya. Agak spesifik, Pak. Saya mengenai ayat-ayat baca sendiri ya, kita bahas ya, kita ambil poin-poinnya ya. Karena itu sudah Pak Bang Supri lebih paham kalau itu, saya nggak usah ajarin. Nanti dia bilang ini saya kan dia tahu, pakai ngajarin saya lagi gitu. Ya, jadi nggak usah kita ini, hidupain aja, karena waktu kita terbatas. Jadi perilaku kita, budi pekerti kita, moral, sopan santun itu harus diajarkan Islam. Gak bisa bapak ngajar tapi ibu bapak nggak sholat, nggak bisa. Kira sholat jamaah nggak ikut. Karena dulu saya pernah seperti itu. Saya pernah belajar gini. Pas sholat selalu masuk kamar, Akhirnya jamaah bertanya, sebetulnya ada apa ya? Yang melatih kita ini kok sholat masuk kamar ya? Tanya itu. Walaupun dia sholat juga, sholat juga kita mungkin dia sholat, tapi kan muncul di sini nih pertanyaan-pertanyaan. Seharusnya ya tunjukkan aja sama peserta saya, ya salat sama-sama. Itu orang lihat itu. Jadi selaras. Termasuk juga jangan sampai tadi Bang Deka mengatakan kita suruh puasa, kita puasa, tapi kitanya merokok terus tidak puasa. Gak sejalan, nggak disampaikan. Ya, jadi harus sejalan apa yang kita sampaikan itu harus ada dalam diri kita. Jangan sampai tahajud, tapi kitanya enggak. Yang konsisten ya, itu harus kita sana. Trainer seseorang yang membimbing, melatih orang lain, ya. Dari Ma'rifatullah, pengenalan terhadap kesadaran akan Allah itu sudah. Nggak usah ada kita tutup poin aja. Jadi kesimpulannya, seorang trainer Ma'rifatullah bukan hanya mengajarkan teori, tetapi menanamkan nilai-nilai spiritual di dalam setiap pelatihan. Tanamkan itu. Bapak, Ibu bisa tes nanti, bisa kasih coba itu apa ini. Nanti lihat reaksinya gimana. Bisa. Harus seperti itu untuk melihat itunya itu. Berikutnya Rasulullah bersabda, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Oke, kita bisa bahas. Artinya ilmu tanpa akhlak ibarat matahari tanpa cahaya. Hanya pengetahuan tanpa manfaat. Bisa bayangkan, ada matahari tapi nggak ada cahayanya. Untuk apa? Ilmu juga gitu. Kalau nggak ada akhlaknya, ilmu orang nggak lihat. Orang tidak lihat apa yang disampaikan. Ya Pak, orang tidak lihat besar. Orang lihat siapa yang menyampaikan. Itu sangat kuat sekali di diri. Siapa yang menyampaikan? Coba misalnya Ibu, ini ada tablik-tablik kabar di sana. Intanya siapa? Siapa pembicaranya? Itu lihat. Orang sekarang masyarakat kita masih mayoritas seperti itu. Masih dilihat figur siapa yang menyampaikan. Materinya nomor 2. Oleh karena itu kita harus bentuk figurnya. Nah, contoh seperti saya sekarang ini. Saya ini bukan gaya-gaya pakai jas bukan. Tapi seorang trainer harus seperti itu. Jangan sampai orang nilai, datang sini ke PK Soblong, trainer PK Soblong. Ini bukan gaya. Sengaja saya bawa ini biar menunjukkan seorang trainer itu seperti ini. Harus tampil prima di depan pesertanya itu. Harus menjadi panutan. Tapi bukan berarti Bapak wajib mengajar nanti pakai ini, enggak, bukan gitu. Ini hanya contoh bahwa kalau kita tampil, kita harus bentuk kita prima.
Tuh, nggak boleh ngantukan, harus semangat. Terus, ada bapak ya, nggak bisa. Orang pengantuk. Makanya sebelum ini tampil tidur dulu kalau ngantuk, ngopi dulu, harus prima. Itu jadi panutan. Ya. Lanjut. Surat ini ya, baca sendiri ya. Kita ambil poin-poinnya jam. Ibnu Arabi mengatakan orang yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, artinya seorang trainer yang mengenal diri dan akhlaknya akan mampu menuntun orang lain menuju makrifat. Jadi kalau nggak kenal kita, nggak mampu kita menunjukkan itu. Karena kita mau ngajak orang nih, ya trainer ngajak orang loh Pak, mengajak orang untuk paham. Bukan kita aja, kalau kita aja udah selesai. Kita dengerin Bang Aziz Bang Deka udah selesai. Tapi enggak, justru kita mau ngajak orang supaya dia ikut memahami ilmu ini. Ya, bapak-bapak di serta ini sebetulnya tujuannya itu nanti kembali ke tempat masing-masing, jadilah trainer. Walaupun nanti masih tetap kita pantau dulu sejauh mana bapak sudah bisa apa belum. Tuh. Ya, ini baru pelatihan awal. Lanjut. Yang pertama, cirinya orang trainer itu harus ikhlas. Apa maksud ikhlas di sini? Ikhlas itu adalah kita mengajar tanpa pamrih. Ya. Bukan karena sesuatu, murni karena lillahi ta'ala. Ya. Ini penting nih. Jangan sampai kita menganggap kita seperti beberapa dai, kalau bayarannya rendah nggak mau. Padahal kan itu dai, berapa bayarnya segini? Enggak, bukan kelas saya, bukan. Kita tanpa bayar. Nah, kalau Ustaz Uzain pesankan kita memang tanpa bayar, tapi kalau orang kasih terima. Kalau saya sampai sekarang ini nolak. Bisa sampai-sampai ada karena saya nolak dia nggak mau panggil lagi, bayangkan. Tapi itu karena saya tolak dia nggak mau, sungkan dia, masa datang sudah jauh-jauh nggak dibayar gitu. Jadi jangan harap bayar, keren jangan harap bayar. Sama ini yang di sini nih, ini nggak dibayar semua nih, nggak ada bayarannya, nggak ada. Bayar sendiri, sini bukan jongkok, enggak, bayar sendiri. Dan kita nggak pernah minta untuk dibayar. Jadi ikhlas, kunci satu, ya, bisa ikhlas. Ayatnya baca sendiri. Coba ini, kita nggak sampai waktu kita, ya. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Niatnya dulu, apa niat kita untuk menjadi trainer? Niatnya. Kalau niat Bapak Ibu tadinya ke sini memang mau cari duit, kalau mau robah niatnya, kalau enggak apa boleh buat. Bapak nggak bisa jadi trainer. Kalau Bapak robah niatnya menjadi, oke, saya ikhlas, insya Allah jadi. Karena kita bukan cari untuk bayar, bukan. Ini terus terang aja katakan. Sekarang banyak seperti itu mengharapkan bayar. Ada beberapa sahabat-sahabat kita karena itu akhirnya dia keluar ada. Ya. Dua, sabar ya. Menghadapi kesulitan murid. Murid itu macam-macam murid. Apalagi orang-orang dewasa ini. Orang dewasa kehendaknya banyak. Disuruh masuk jam 3, jam setengah masih rokokan di luar. Sorry. Ini contoh. Ya, itu harus sabar. Kita sebaiknya harus sabar. Ya udah, biarin aja. Saya jam begitu kok ngajarnya. Janji jam 1. Ada baru jam 2 baru datang. Gitu. Ya udah terima aja ya. Ya. Jadi, kita siapin makan gratis makannya. Makanya makan gratis.
bawa pulang. Ya udah diam aja ya, sabar. Harus gitu. Membuat kita cerah kan? Enggak, lanjut. Apapun kita lanjut terus. Kita lihat sampai mana siapa yang tahan. Gitu. Kita enggak gitu. Kalau kita mikir bayaran, yang ada justru yang ada. Kita melakukan training justru keluar duit, bukan dapat duit. Tapi karena ikhlas, ya sudah. Ya. Tidak dipersoalkan. Saya nyampaikan ini bukan mengeluh, tapi ingin memberikan pelajaran. Pelajaran, bukan maksudnya mengeluh ya. Itu pelajarannya. Lanjut, ayatnya baca sendiri. Nah, sabar itu separuh dari iman. Jadi kalau mau iman Bapak penuh, 2 kali sabar. Ya kan? Matematika kan gitu. Sabar separuh dari iman. Kalau mau imannya penuh, kalikan 2 sabarnya. Sabarnya 2 kali. 1 kan imannya. Nah, matematiknya seperti itu. Tapi jangan disampaikan ke jamaah Pak, bahaya itu. 3, adil. Adil memperlakukan semua murid dengan sama tanpa pilih kasih. Ya. Mulai semuanya disapa sini, apa kabar Pak? Ya baik-baik semua. Tidak ada cenderung karena di sini yang kawan Muhammad terus saya di sini terus, itu nggak bisa, nggak boleh. Harus sama-sama semua dikunjungi sama. Walaupun kursinya kosong, sahabat, halo Pak, di mana Pak? Oh lagi di WC, silakan. Ya apa itu? Apa sabar aja. Itu, ya? Ya mungkin lagi ke WC, kita nggak tahu kan? Ya. Sabar. Harus sabar. Itu kunci sabar. Nggak boleh kasih. Ada nanti, misalnya Pak, bisa nanti yang orangnya tell me, bisa berjelas-jelas tuh, nggak ngerti. Jangan dibilang bodoh kamu, nggak boleh. Tapi biarin aja, sampai nanti akan dia paham sendiri. Jadi memang nggak gampang Pak trader, nggak gampang. Harus kita ikutin. Namanya kita ingin melatih, kita harus mengikuti bagaimana kondisi peserta. Kita nggak bisa milih peserta. Masa kita mau bikin pengajian di daerah kita, pilih-pilih, wah ini boleh, ini enggak, ini boleh, nggak boleh kan? Selama dia mau, ayo mari. Dia nggak ngerti, ajari. Ya, ini pengalaman semua yang disampaikan nih. Ayatnya baca sendiri. Kalau saya baca panjang ceritanya. Jadi jauhilah perbuatan zalim, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Jauhi zalim. Termasuk zalim terhadap diri sendiri. Nggak boleh. Hati-hati. Jangan zalim. Misalnya kalau masih kurang kacangnya, ambil sana. Jangan zalimin diri sendiri, kan masih perlu kan? Mau snack, ambil lagi sana, ada apa-apa. Jangan zalim, jangan misalnya, malu biar saya kelaparan itu, enggak boleh ya. Zalim terhadap diri sendiri. 3, tawadu, rendah hati. Nah ini Pak, rendah hati ini jangan sekali-kali kita menunjukkan kepada peserta itu kita lebih tahu. Tidak boleh. Jangan kita tunjukkan. Apalagi kita membodoh-bodohin peserta. Waduh, gitu aja kamu ngerti. Kemana aja otakmu? Aduh, enggak. Ada itu, ada betul. Gak boleh. Kamu ya, nggak bisa, boleh katanya nunjuk. Iya kalau anak muda, kalau dia orang tua, gimana coba? Terus bilang, kamu siapa? Berani nunjuk saya? Tuh. Pas nantang dia. Ini pengalaman Pak. Saya pernah seperti itu. Waktu baru-baru jadi trainer ya. Saya gituin, marah dia. Kamu ada apa? Dia tantangnya untuk berkelahi. Marah dia. Karena dia nyalain dia gitu. Nah, itu pengalamannya seperti nggak boleh kita nyalain. Apapun keadaannya, itulah yang Allah berikan kepada dia. Kita harus tetap hargai dia makhluk Allah. Mau seberapapun apa dia, harus rendah hati.
Karena apa? Begitu kita menyalahkan seseorang atau mengatakan bodoh terhadap seorang, itu artinya apa Pak? Kalau kita bodoh kamu, saya tunjuk kursi aja ya. Kalau tunjuk di sini kan gak enak kan? Nanti dikira aja benar. Bodoh kamu. Ya. Begitu kita akan bodoh, itu artinya kita membilang bahwa kita lebih pintar dari dia. Betul? Ya. Kalau kita mengatakan kita lebih pintar dari dia, itu adalah bibit kesombongan. Tuh. Itu bibitnya. Walaupun kita nggak nyatakan saya sombong ya enggak, tapi begitu kita bodoh kamu, itu berarti kita mengatakan kita lebih pintar, artinya kita sudah sombong. Sama kalau di rumah terhadap pembantu. Kamu dasar pembantu, otak taruh di mana? Ya jelas pembantu, otak taruh di mana? Kalau dia pintar jadi nyonya rumah, gua jadi pembantu ya kan? Jadi rumah kalau dia pintar. Jadi pembantu pun sebesar apa siapapun dia ininya tetap dia punya peranan dalam kehidupan kita, tetap dihargai. Tapi jangan kelewatan menghargainya. Harganya ada batasnya juga. Jangan-jangan apa? Saking tingginya penghormatan kita, udah kamu tidur tempat saya aja, nah, itu nggak boleh juga kan? Itu nggak boleh kan? Itu saking tingginya maka boleh. Ya kan saking ini ya kan, saking menghargai udah kamu tidur jangan di belakang, udah tempat saya. Jadi nggak boleh rata support dihargai ya, karena dihargai. Oke, yuk baca sendiri ayatnya. Amanah, coba amanah ya, coba. Saya harus jam harus diperhati. Menyampaikan ilmu dengan benar, menjaga rahasia. Rahasia di sini gini Pak. Di dalam kitab pelatihan ini misalnya, saya menemukan rahasia Bapak di sini. Ya, itu nggak boleh kita keluarkan ke orang. Saya bisa baca dari tulisan Bapak nih, dari nama-nama ini. Cara nulis Bapak, warna apa Bapak pilih, saya bisa baca karakter Bapak gimana. Bisa. Makanya saya kasih spidol itu Bapak tulis biar saya bisa lihat semana karakternya. Oh, sorry, tapi saya nggak buka. Sengaja saya bikin, bagus kita bikin, nggak usah, biar kasih kertas tulis sendiri. Nah nanti kita lihat, oh Bapak ini tuh. Kalau ini Bapak ini orangnya serang, terbuka. Itu deh, bener nggak? Kalau Bapak ini agak pendiam, agak tersembunyi, nggak banyak ngomong dia. Suka ibarat siput, dia suka mengumpatkan diri dalam diri dia. Tahu? Nah, maaf Pak ya, sekali lagi. Udah 2 aja cukup 2 karena kita kan bukan kuliah itu bukan. Hah? Kalau ini Bapak sering cari-cari alasan. Dari sini spidolnya ini. Anda tahu, saya yang baca ini. Oke, nah lanjut. Itu kita bukan baca ini. Tujuan kita bukan baca itu, tapi itu selingan aja, biar ramai. Ya, lanjut. Bahaya. Terus saya sengaja, tulis Pak, walaupun makan waktu ya. Halo Pak, siapa nih? Pamit. Saya nih. Pak ini siapa? Hilang enggak tahu. Oh hilang. Untung hilang kalau nggak saya baca. Untung. Ayo, yang ketiga teladan. Suatu nasana. Ya, Rasulullah itu teladan. Jadi kita sebagainya harus sebagai teladan. Misalnya apa? Kalau kapan pelatihan datang duluan. Jangan mentang-mentang kita guru dosen, biar muridnya dulu datang belakangan. Oh enggak, trainer enggak seperti itu. Datang duluan. Kalau perlu trainer itu yang beresin meja ini, beresin ya.
Tuh. Harus datang usaha teladan. Jadi trainer kita jangan merasa kita sebagai orang yang paling indah. Kita justru melayani. Beda. Sini bedanya. Trainer Makrifatullah seperti itu. Melayani. Coba lihat yang pernah ketemu Ustaz Husin. Coba bagaimana rasanya ketemu dia. Ya kan? Kita dilayani. Kenapa? Dia merasa kita adalah orang-orang yang mencari Allah. Itu kan? Kita datang ke sana mencari Allah. Nah, Ustaz berubah kepada kita. Dia melayani orang-orang tamu-tamunya Allah. Itu dia pikiran. Kalian tamu-tamu Allah harus saya layani. Itulah yang dilakukan sekarang sama tim Solo, sama Bang Wiku, Bang Suli sini. Terima kasih Pak. Mereka melakukan tamu-tamu Allah. Coba saya belum apa kita, belum kita nggak minta. Silakan informasikan berjemput di mana. Wah itu udah. Padahal tadi nggak ngarap harus jemput tuh. Tapi kira ya udah alhamdulillah. Oh satu lagi Pak, terima kasih Pak. Itu. Nah nanti Bapak juga gitu. Jadi Bapak melayani. Jangan harap Bapak dilayani, enggak. Kalau trainer Makrifatullah harus teladan melayani. Kurangnya apa? Kasih. Kalau misalnya dia mau sini nggak ada ongkosnya, diongkosi. Kecuali saya ya. Nggak mau kan? Ya. Ayat sila bacaan diri kita to the point aja. Istiqomah pelajaran diri. Artinya Bapak jangan cukup ilmunya sampai apa yang disampaikan Bang Haji sama Bang Deka. Tidak cukup. Cari lagi tapi yang sejalan. Jangan cari ilmu yang bertentangan. Kalau bertentangan mundur namanya itu. Cari yang searah sehingga resultantenya itu makin menguat. Sehingga kemampuan Bapak Ibu lebih tinggi, lebih tahu. Jangan-jangan sampai nanti begitu Bapak belajar jauh lebih tinggi dari Bang Ajis. Nah itu. Tapi ada prinsip, tidak boleh melawan toke. Ya. Setinggi-tinggi ilmu kita, guru tetap guru. Ya, tetap jaga. Kalaupun ada ilmu kita nih, simpan, diam. Itu kebayang negara diam. Kita punya ilmu melebihi, diam, nggak usah ngomong. Simpan sendiri. Nikmati aja sendiri. Kecuali ditanya, bertanya baru jawab. Itu yang jangan. Jangan merasa-rasa, nanti ini, saya baru pulang TOT ya di Solo ya. Oh ini kumpul sini semua. Kalian harus begini-begini. Oh, bukan begitu. Tak begitu. Tunduklah datang dengan terus seolah-olah tidak pernah ada apa-apa. Ya. Lanjut. Tetaplah di jalan yang lurus. Tetap bersabar. Ini ayat yang harus kita bahas. Karena masih ada dua sesi lagi, dua ini lagi. Oke, lanjut saja ayat yang usah. Kita masuk aja ke berikutnya. Etika. Etika ya. Etika trainer Makrifatullah. Lagi. Apa itu etika? Etika itu akhlak. Meski saling terkait, tidak sama akhlak tapi terkait. Etika aturan prinsip. Kalau akhlak adalah karakter yang menetap dalam diri seseorang. Tapi etika itu adalah aturan-aturan yang ada, yang harus diikuti. Etikanya apa? Ya itu aja. Jadi etika bisa diajarkan, tapi akhlak harus dibentuk dan dijaga. Karena aturan-aturan bisa diajarkan, etika. Makrifatullah tidak berhenti pada etika, tetapi berbuat akhlak. Etikanya seni membimbing dan mengajarkan dengan akhlak nurani dan kesadaran kepada Allah. Ini seninya. Kita dengan nurani mengajarkannya, bimbing, ajarkan dia. Bukan hanya perilaku sehari-hari, tetapi menumbuhkan cahaya hati, membimbing orang lain dengan nurani, menghidupkan makrifatullah, mengenalkan Allah dalam setiap tindakan.
Setiap saat ditanya. Misalnya apa? Makan. Nah, ya, makan dari mana? Siapa yang ngasih? Kenalkan sama Allah. Nanti pulang, mobilnya ada, mobilnya dari siapa? Siapa yang siapkan? Semua kenalkan sama Allah. Jadi setiap gerak kita tuh. Jadi apa yang disampaikan mereka, jadi Allah terus ini tertanam terus. Tertanam Allah. Oh iya Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Emang nggak lepas memang, selalu berada di sebelah kita. Selalu menuntun kehidupan kita. Itu harus dibina. Ya. Bukan sekedar mengajar, tetapi teladan bagi muridnya, menanamkan ilmu, hikmah dan kasih sayang. Nah ini kasih sayang harus ditanamkan. Walaupun kita baru kenal. Coba yang sudah orang-orang yang masih yang lama, bagaimana kasih sayang antara kita? Terbina kan? Terbina. Lama tak jumpa, lain rasanya gitu ya. Itu Yamas seperti itu. Itu yang dibina kasih sayang bersama kita. Tuh. Mudah-mudahan nanti yang baru-baru akan bisa ngikutin iramanya. Kalau irama kita seperti itu. Lanjut. Jadi perilaku, budi pekerti, moral, sopan santun ya. Ayo. Membimbing sudah, nggak usah lagi. Sadar pengenalan Allah sudah, uraian ini juga. Nah, jadi seorang trainer itu bukan hanya mengajarkan teknik dan teori menanamkan nilai spiritual, tetapi dia menunjukkan akhlak yang mulia. Jadi erat etika dengan kaitan dengan akhlak. Saya tunjukkan. Tadi saya sampaikan tidak sembarangan kita. Misalnya apa? Misalnya kita makan sana. Kalau tempat lain itu pengajar duluan disuruh makan atau mejanya pisah. Kalau kita enggak, silakan yang lain dulu. Silakan makan. Kita belakang. Biar kita tidak makan asal pesertanya makan. Misalnya nih ya. Tapi alhamdulillah sih makannya nggak pernah kurang. Jadi pengalaman saya sama Ustaz Husain, waktu dia datang ke Palembang, jemput sama rombongan, saya jemput. Mobilnya masih terbatas, mobilnya belum datang semua, baru perlu mobil 4, baru datang 2. Saya bilang, Ustaz, biar duluan lagi sebagian, kita belakangan. Enggak, gak mau dia. Maksud saya kan, kasihan Ustaz ya Ustaz duluan, gak mau dia. Biar mereka duluan, saya belakangan. Nunggu kita di luar. Nah, kayak gitu etikanya itu. Kita mendahulukan. Silakan. Trainer seperti itu. Jadi jangan sampai jangan sampai nanti Bapak membuat mindset di sini jadi trainer, wah, apalagi di atas panggung gitu kan, paling hebat. Oh, tidak. Kita melayani. Untuk trainer Marifatullah, kalau trainer lain silakan, apa-apa. Ya, untuk teman-teman seperti itu. Beda ya. Ayat baca sendiri. Jadi seorang trainer yang bernikah adalah menjadi guru karena kebijaksanaan dan kesabarannya, bukan karena pintarannya. Ya. Jadi trainer itu bukan karena pintar. Beda sama perguruan tinggi. Kalau tinggi, pintarnya yang dinilai. Kalau ini enggak, kesabarannya yang lihat. Tolok ukurnya beda. Kalau perguruan tinggi harus S3 dulu. Dihargai ilmunya, walaupun nanti kita nggak tahu yang disampaikan apa ya, belum tentu sampaikan saya. Tapi itu sudah dihargai, sudah secara administratif dia posisi sudah tinggi. Kalau trainer ini enggak, siapapun bisa, yang penting dia bisa sabar, bijaksana, tawadu. Jadi makanya waktu kita memilih-milih bapak-bapak sebelum itu udah gitu dah. Gak ada kritik-kritik ini pintar, ini menguasai apa enggak. Masuk. Dia akan kita lihat siapa yang sabar orangnya, siapa yang tawadu, siapa yang betul-betul niatnya kuat. Itu yang dilihat. Ilmu bisa dipelajari, Ya, ilmu makrifat itu bisa dipelajari, nggak usah khawatir. Yang penting
kita teropong Bapak ini, akhlak, etika, adabnya gimana itu. Dimulai dari tulisan nama itu, ada ketahuan. Oh ya. Oke, lanjut. Saya nggak berani baca Bapak ini soal senior saya. Saya nggak berani. Senior saya nggak berani. Kualan nanti. Oke, niat mengajar karena Allah, bukan manfaat ya. Menekankan manfaat bagi peserta. Peserta itu yang didahulukan, bukan kita. Kita biar belakangan. Ini sama seperti orang tua. Kalau orang tua seorang ibu itu, biarlah dia tidak makan asal bayinya makan. Nah, kira-kira itu. Kita juga seperti trainer gitu. Biar kita nggak makan asal pesertanya makan. Kalau misalnya makannya habis, kita beli nasi bungkus kalau lapar. Kalau nggak usah makan, tidak apa-apa. Puasa aja kita. Misalnya seperti itu. Yuk, yang kedua etikanya. Etika dalam penyampaian ilmu. Harus perhatian, udah 1 jam ya. Ya, benar, jelas, mudah dipaham. Ya, harus benar ilmunya dan jelas. Jangan kelimat, jangan mutar sana, mutar sini itu. Nggak usah cerita macam-macam, to the point aja. Apa sih maunya? Gitu aja. Macam-macam. Muter-muter bingung intinya tuh pesertanya. Kita jangan mau yang tadinya dia ngerti jadi nggak paham. Kan? Tadinya nggak ngerti, sekarang jadi makin nggak paham. Gitu. Kalau kita muter-muter, to the point aja. Nah, bikin banyak praktek, latihan biar kita tahu. Bahasanya bahasa pakai bahasa yang apa namanya istilah itu? Kalau menggunakan produk dalam negeri, kebijakan nasional, kebijakan lokal pakai. Kalau di Solo pakai bahasa Jawa. Kalau orang-orang Jawa gitu ya. Jangan orang Solo orang Jawa kita pakai bahasa Inggris gagah-gagah di sini. I understand? Betul. Nggak bisa. Jangan bergaya-gaya mau paham bahasa asing. Nggak pakai. Pakai bahasa lokalnya, bahasa daerahnya, bahasa yang mereka pahami, biasa itu. Kalau di tempat saya bahasa Palembangnya aja, bukan bahasa Indonesia, bahasa Palembang. Bahasa Palembang aja. Itu lebih suka mereka daripada kita bahasa asing. Ya, tak ngerti mereka. Itu harus kita sesuaikan. Kita lihat-lihatlah. Kalau kita masuk ke perguruan tinggi, ya bahasa perguruan tinggi. Jangan kita masuk perguruan tinggi, kita bahasanya bahasa kampungan, ya masuk. Langsung diremehkan, apa dia mau nih? Jadi harus bisa-bisa kita lihat medannya gimana. Itu tadi filosofi yang saya sampaikan tadi. Jalanlah di titik hujan itu, tapi kita tidak basah. Itu filosofinya. Caranya gimana? Macam-macam. Pak Bang Yasin kemarin bilang pakai payung aja, bisa kalau pakai payung. Terhadap peserta etikanya Pak ya, tidak ada diskriminasi. Mau dia orang apa, orang sama. Mau dari Makassar, mau dari Solo, mau dari Surabaya, sama semua, tidak ada beda-beda. Jangan dibeda-bedakan. Ya, sama, tidak diskriminasi. Etikanya gitu. Dalam interaksi selalu sopan, senyum, tawa, kan? Itu yang saya contohkan tadi ya. Walaupun hati saya remuk di sini, tapi saya tetap ketawa gitu. Nah, itu. Mungkin kalau Bapak tuh, kalau belah dada aku itu mungkin bisa lihat remuk sini soalnya. Ya. Kenapa remuk? Ditaruh paling terakhir. Tapi sebetulnya itu gembira ya. Oke? Kemudian berikan pujian. Jangan dia dijatuhkan, puji. Bagus Pak, bagus. Tadi saya contohkan, bagus Pak, sehat, bagus. Ya, bagus. Kecuali yang nama tadi ya, nama tadi harus paksa saya berikan. Bagus, puji dia. Itu dia senang. Kalau dia senang,
pikiran dia happy, nerima apa yang sampaikan ya enak dia. Tapi kalau pikiran galau sampaikan nggak masuk. Apalagi menyinggung dia kan? Oh, itu. Boleh kan? Oke, lanjut ya. Saya ini ya. Etika 5 aja. Ilmu dan amal. Mengajarkan ilmu benar. Tadi sudah ya. Nah, tidak dengan nafsu. Tidak interpretasi. Nah, jangan interpretasi kita. Ada panduannya. Jadi bapak-bapak nanti kalau ngajar jangan reka-reka sendiri. Ada panduannya yang dikeluarkan sama Yamas. Itu panduannya. Nggak boleh nyimpang dari sana. Kalaupun ada kreasi, lapor dulu. Kasih tahu dulu saya kok gini. Nanti kita lihat. Oke, lanjut. Jadi nggak bisa. Harus tetap dalam garis-garis besar haluan Yamas. Ya, kita monitor. Dari dulu Ustaz sampaikan ini harus dipantau apa yang disampaikan. Boleh disampaikan tapi harus dipantau, monitor. Biar tidak menyimpang karena takutnya nanti menggunakan Yamas tapi menggunakan metode-metode lain. Akhirnya Yamas yang sudah kita jaga ini jadi image-nya di masyarakat jadi tidak bagus. Itu harus kita jaga. Lanjut ya. Profesional. Nah, profesionalnya kata saya nih, tepat waktu, disiplin. Kalau ngajar jam 3 masuk. Selesai setengah 4. Hargai waktu peserta. Ya kan? Lanjut. Jaga rahasia pribadi. Tak boleh kita buka-buka di orang. Ya. Tadi saya seperti tahu, walaupun saya tahu namanya, tapi saya buka-buka itu. Kecuali yang sudah terbuka. Jadi profesionalnya adalah wujud penghormatan terhadap ilmu, ya, dan peserta. 7. Etika spiritual. Selalu mengawali dengan sesi doa. Tadi kan sudah doa kan tadi kan? Diawali dengan doa. Awali dengan doa. Maka tadi saya pancing doanya biar memang seharusnya seperti awali dengan doa. Minimal. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa masing-masing. Minimal. Tapi bagus kalau kita kasih doanya. Ya. Semangat, semangat. Tadi kan semangat kan? Ya, semangat. Wah, walaupun sekarang udah ngantuk, tapi sekarang seperti melek semua. Enggak ada yang tidur. Semangat. Suara dikeraskan. Itu sengaja. Suara saya keraskan biar tidak tidur, sengaja. Intonasi harus begini-gini. Ada saat-saatnya lembut, ada saatnya kencang. Itu namanya trainer. Profesional seperti itu. Lanjut ya. Ayatnya baca sendiri. Landasan etika, ya ikhlas. Tadi sudah ngebaca lagi. Udah lihat landasannya. Etika terhadap diri sendiri, muhasabah, lakukan muhasabah. Tadi Bang Deka sudah ajarin. Lawan ego spiritual, ya, hilangkan ego spiritual ini, lawan. Jangan muncul egonya. Jangan karena mau muncul ini terus kita overacting macam, jangan. Kita nggak boleh ego spiritual. Konsistensi, amal dengan akhlak, konsisten. Jangan anggot-anggotan, ya. Yud, etika guru, hormat kepada guru. Jadi bapak-bapaknya sama saya hormat nih, hormat. Hormat Pak, hormat. Siapapun hormat, guru. Makanya kita terhadap guru kita, Ustadz Husain, kita selalu, walaupun dia kondisi kita tidak ada, kita tetap selalu kirim doa ke dia. Ya, kita hormat. Bagaimanapun sangat besar peranan dia terhadap kita dalam memahami ilmu ini. Ya, jangan mengutus sanad dengan sikap merendahkan, nggak boleh kan? Jadi nggak boleh merendahkan orang, hargai orang itu. Berinteraksi sosial, jangan merasa lebih tinggi, hargai perbedaan, lemah lembut, ya. Oke. Tadi kita sampaikan, trainer adalah pelayan ilmu, pelayan. Kita ini pelayan, bukan pusat perhatian. Kita melayani.
mengarahkan murid kepada Allah. Kita arahkan. Ya. Nah, lanjut. Etika mengajar, mudahkanlah, jangan mempersulit. Jangan kasih bahasa-bahasa yang tadi disampaikannya, mulai. Ya. Tidak menghakimi, tadi sudah, jangan menyala-nyalakan, tidak mengklaim, tidak membongkar rahasia murid. Adab sekarang, masuk ketiga. Adabnya gimana? Adab itu adalah bagaimana seorang trainer atau pembimbing menanamkan ilmu dengan etika, akhlak mulia, kesadaran ilahi. Jadi ini gabungan dari etika sama akhlak tadi, jadi dia di adab. Adab itu sudah perbuatannya, ya adabnya. Ya, nah saudara kita dosen di Makassar itu adabnya yang kurang. Akhlak bagus mungkin ya, etika itu pas adabnya tidak baik. Itu contoh. Ya. Jadi bukan hanya perilaku sehari-hari, bukan berbuat, tapi menumbuhkan cahaya hati. Di dalam kehidupan kita ini adabnya sudah seperti itu. Bukan hanya karena saya mau ngajar itu sebaik-baik itu, tidak. Harus sudah. Jadi ilmunya harus sudah menyatu dalam diri kita, nyatu. Seorang trainer bukan pengajar tetapi teladan, ya. Sudah tadi mirip-mirip sama ya. Perilaku terpuji, sopan santun, adabnya itu membimbing, terus sadar terhadap Allah. Jadi seorang trainer Maghrib itu adalah tidak hanya mengajarkan teori atau teknik, tapi menanamkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam setiap interaksi. Tanamkan itu. Sepertinya adab seorang trainer adalah tata krama, sopan santun, terpuji. Oke. Sebelum lanjut ke yang lainnya, ini sudah sampai sini ya. Yang pertama adalah kita jaga niat. Niat tetap ya. Niat tetap lillahi ta'ala. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Tapi kalau dikasih, silakan apa-apa. Ya. Kalau saya sampai sekarang saya masih nolak. Kecuali dari Bang Wiku mungkin bisa. Ya, niatnya membimbing mengajar, hanya membimbing aja. Bimbing. Seperti beliau ini niatnya bagus. Dia hanya ingin membimbing beliau. Saya tahu, hanya membimbing. Dia minta ajarin, nggak pernah ditanya mau bayar berapa, enggak. Dia ajarin banyak muridnya gratisan. Maka hidupnya lancar terus. Tenang dia. Tidak mengajar untuk mencari popularitas, pujian. Janganlah. Nggak di sini tempatnya kalau mau puji. Ya. Kalau mau jadi pujian, jadi anggota DPR, jadi puji itu. Amal tergantung niat. Kedua, menjaga bahasa, sikap. Tadi dia bahasa jaga, bahasa kita tuh sopan santun. Kalau pada orang tua kita harus hormat, lemah lembut. Kepada orang muda harus kita sanjung-sanjung, kita ajarin kayak gitu. Tak boleh kita, kamu bagus. Jangan. Telunjukmu itu arahkan kepada dirimu, jangan kepada orang lain. Mungkin pada saat itu diterima kita tunjuk, tapi dalam hatinya kapan saya akan balas? Saya terus terang aja, nggak pernah saya terus selalu ngalah. Apapun kata ya silakan. Nggak boleh kan? Menyalahkan, bilang dia goblok apa enggak. Dia sebetulnya orang itu bukan goblok Pak. Orang itu bukan goblok. Tidak ada orang yang goblok di dunia ini. Yang ada hanya orang yang nggak paham, belum paham dah. Itu goblok enggak? Bahasa lembut, sopan, santun, ya. Nah, ayat bahasa sendiri. Yang ketiga, sabar tadi udah mirip-mirip nih. Maka saya cepat-cepat aja, baca aja lah. Waktu saya udah lirik-lirik terus sama Pak dari sana tuh. Nah, ya. Sekarang di belakang masih ada rendah hati, tawadu, ya. Terus tidak seseorang merendahkan diri, Allah tidak boleh merendahkan diri kecuali Allah meninggikannya. Memberi contoh, contoh, kasih contoh.
Teladan dalam ibadah. Mari kita sama-sama jamaah. Perhatikan ilmu yang diajarkan. 5. Jaga amanah ilmu. Sampaikan ilmu dengan benar. Jaga kerahasiaan. 7. Peduli mengasihi peserta. Peduli terhadap peserta. Apa masalah peserta? Dia sulit, kita ajari. Sampai dia bisa. Sampai kita ajari. Jadi jangan kita, kamu gitu aja nggak ngerti. Ya dia terus. Ya. Kan bisa kita lihat nih. Jadi kayaknya bingung dia gimana aja. Sebelum dia tanya, ada kesulitan apa Pak? Kita tahu dia bingung nih. Kan bisa kita lihat dari air mukanya yang ngerti apa enggak. Oh ini apa ini? Kalau ini saya bisa lihat nih, saya lihat ini. Ini pikirannya nggak di sini, pikirannya di luar ruangan pikiran dia sekarang. Di luar ruangan pikiran, di luar ruangan tadi. Disiplin sudah tadi ya. Oke. Tepat waktu. Tawakal pada Allah. Ya. Sudah tawakal ini masuk kita istiqomah, belajar diri, ya. Nah, habis dari sini saya mau kasih satu kuis. Satu kuis. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya 50.000. Saya keluarkan uangnya sekarang. Ya. Ya, 50.000 aja. Nanti Bang Miko tersinggung saya kasih hadiah lebih. Gak boleh, kita harus jaga. Uangnya mana ya? Tadi udah saya siapin, nggak ada ya? Ya pokoknya 50.000 lah, nanti saya cari. Pertanyaannya, ya, dengar baik-baik. Pagi hari ada di restoran. Pagi-pagi berada di restoran tempat kita makan tuh, oke? Siang hari ada di kolam renang, ya. Malam hari ada di atas kasur. Ya silakan ya, 50.000. Lumayan untuk beli jalan besok ke Pasar Klewer. Oi, Pasar Klewer besok. Ini dia. Bukannya. Satu jawabannya. Pagi hari ada di restoran. Siang hari ada di kolam renang, malam hari ada di atas kasur. Jawabannya salah. Ayo cepat. Waktu cuma 5 menit. Nggak boleh lama-lama. Yang tidak cek. Kalau nggak ada jawaban yang benar, balik bandar. Ya, 50.000. Cleaning service. Tidak. Apa itu? Hah? Hari. Tidak. Apa ya? Yang halus. Emang tidak. Ayo ini 50.000. Hah? Her? Apa itu? Tidak. No, bukan. Belakang boleh ikut. Ilmu betul, bukan. Ilmu, bukan. Apa ini? Apa? Ayo. Rokok. Tidak. Tidak. Ayo, ada apa? Peserta tidak. Hah? Tidak. Tidak. Ayo.
Tidak. Bang Adis, mana ngomong? Habis waktu? Habis? Ya, jawabannya sapu tangan ini. Alasannya suka-suka saya. Sapu tangan saya punya. Saya punya sapu tangannya. Saya mau taruh di mana urusan? Enggak ada urusan. Yang punya saya, mau taruh di mana urusan saya. Bahaya. Itu pelajaran Bang Deka. Bang Deka tidak boleh ditanya. Tidak boleh ditanya. Kan Bang Deka bilang nggak boleh ditanya. Nggak boleh ditanya. Jadi kalau sudah tahu sapu tangan tadi, jangan tanya kenapa lagi, udah diam. Nggak boleh nanya kenapa tadi. Saya mancing itu biar muncul pertanyaan kenapa. Padahal tadi Bang Deka bilang nggak boleh kenapa, diam. Mau apa katanya, itulah diam dah. Nggak lulus kan? Oke? Nah itu biar rame aja. Lanjut. Kita sekarang masuk ke tadi ini udah. Kalau tahu usah pendekatan nggak usah lah. Ya, nggak usah jelas. Saya langsung ke ini aja. Pendekatan praktis. Ini yang paling penting nih. Dalam proses mengajar, pendekatan praktisnya gimana? Kita lihat. Pertama, cara menyampaikan ini ujungnya ya. Bahasa sederhana, tidak tinggi. Artinya jangan menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak dipahami oleh peserta. Kalau di perguruan tinggi dia ngerti bahasa Inggris, boleh selip-selipin dikit untuk gagah-gagahan boleh ya. Tidak bombastis, tidak dramatis, menghindari istilah yang memicu klaim, jangan ya. Nah. Cara bersikap, hadir sebagai penunjuk arah bukan tujuan, tapi menciptakan ketergantungan murid, memberikan ruang tumbuh bukan tekanan. Kita bangkit itu semuanya. Jangan kita tekan, tak boleh kan? Ya, soal tekan menekan urusan di rumah. Trainer makrifat harus sukses jika muridnya makin tawadu. Kuncinya itu. Kalau muridnya biasa-biasa saja, berarti kita gagal. Kalau dia semakin tawadu, itu berarti kita berhasil. Itu ukurannya. Lihat ya, berhasil nggak? Ya. Cara membimbing pengalaman batin, pendekatan adab, tidak menilai pengalaman murid, tidak menaikkan atau menjatuhkan makam. Misalnya ada nanti, pasti ada yang selisih, bukan berbeda aliran itu ada kan, berbeda kepahaman. Kita diajarkan sama Ustaz nggak boleh kita bertentang. Kita nggak usah bergaduh. Kalau dia ngotot yang dipahamin itu, silakan kamu jalan di sana, saya jalan di sini. Itu jawabnya. Nggak perlu kita beradu. Kok salah kamu itu nggak ada itu yang lama itu Nur Muhammad itu ya itu enggak. Kamu seperti itu, saya jelaskan seperti ini, nggak paham, silakan jalan di sana, saya ada di sini. Itu. Kita tidak perlu beradu, kita nggak perlu berdebat. Karena ilmu kita bukan untuk perdebatan. Ya, kita punya sendiri, orang punya sendiri, silakan. Orang punya jalan masing-masing. Kita jangan klaim jalan orang salah, jalan kita paling benar. Itu yang harus kita jaga. Ya, kita jaga. Harus kita maintain itu. Jadi tidak membanding-bandingkan tadi sampaikannya ya, tidak. Dihindari pamer. Jangan pamer pengalaman. Yang pengalaman. Pengalaman di mana? Jangan membangga-banggakan apa yang sudah dialami. Misalnya, saya sudah bisa naik sini, saya sudah bisa bertemu, udah dapat cahaya. Oh, jangan. Diam. Mereka sudah sampaikan tadi. Jangan menonjol-nonjolkan diri bahwa sudah.
Karena ilmu ini apa yang didapatkan harus disimpan kecuali untuk mengajar atau orang tanya. Ingat peristiwanya Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf ya? Lupa ya? Yang dia lihat bintang bercerita sama bapaknya, okay? Bapaknya bilang, simpan, jangan ceritakan kepada orang lain. Nah, ilmu ini seperti itu. Kecuali dalam mengajar, kalau mengajar ini kan sampai yang perlu untuk contoh, ya. Nah, tapi bukan berarti diumbar-umbar mana-mana. Oh, saya seperti ini, enggak. Tutup, simpan. Itu diri kita. Karena ilmu ini tidak untuk sampai-sampai, tidak diumbar-umbarkan. Untuk tidak dibangga-banggakan. Ya. Jangan bilang saya begini sudah dapat ini. Kalau sudah ada orang mengatakan seperti itu, sebetulnya dia tidak. Itu aja kalau dia mengatakan dia sudah begini-begini, itu artinya dia tidak. Jadi dari ketiga itu akhlak, etika, adab, muncullah sikap dan perilaku. Inilah yang kita tunjukkan di dalam keadaan kita ini. Sikapnya adalah refleksi internal, eksternal di hati, pikiran. Ya. Internalnya bagaimana hati kita, pikiran kita menangkap sesuatu, misalnya sabar, tulus, rendah hati. Itu internal ya, yang muncul dalam sini. Eksternalnya, bagaimana perasaan itu muncul dalam gerak tubuh, ekspresi. Bagaimana kita mengimplementasikan dalam komunikasi kita atas kesabaran kita itu. Jadi sikap itu adalah hasil dari akhlak dan adab. Sikap itu hasil dari adab. Apa akhlak kita, adab kita, itulah sikapnya. Ya, yang sudah mulai terlihat. Tapi belum jadi aksi, baru sikap aja. Nah, aksinya di perilaku. Perilaku adalah aksi nyata. Jadi kalau kita sudah melakukan, itu sudah menunjukkan akhlak kita. Tapi kalau masih sikap aja, akhlaknya masih terpendam di sini, terpendam. Tapi kalau kita sudah berbuat, itulah perilaku kita. Nah, perilaku ini harus terjaga. Sebetulnya orang nilai ini perilakunya, itu yang keluar perilaku. Jadi itu juga perilaku kita kepada jamaah-jamaah kita tuh harus kita betul-betul. Oke, tuh. Ini ada perbandingannya, silakan baca makna untuk trainer apa, contohnya di TOT apa, ya. Misalnya akhlak, niat tulus trainer mengajar, tapi sebelum mengajar trainer muhasabah dulu. Seharusnya tadi trainer itu duduk dulu. Saya duduk sudah muhasabahnya tadi sebelum kesini. Sebelum masuk saya duduk di sana tuh muhasabah dulu. Minta pertolongan Allah. Ya Allah, saya ingin menyampaikan ilmu ini. Bantu aku tidak akan bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan. Muhasabah sendiri sana. Ya. Nah, kalau Ustadz Husain biasanya duduk di depan dia duduk dulu, diam dulu dia. Kita bilang dia tidur, padahal muhasabah dia. Ya. Nah, jadi baca sendiri ya. Nah, jadi kesimpulannya TOT ini akhlak, adab, etika, sikap, perilaku adalah dari hati menuju aksi nyata. Jadi hati kita kita tunjukkan dalam aksi kita. Seorang trainer tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi menjadi contoh akhlak, adab, etika, setiap dan perilaku. Oke. Kemudian TOT belajar dari kata-kata, dari teladan nyata trainer, sehingga perilaku trainer menjadi pembelajaran makrifatullah. Dengan kata lain, hati yang tulus, adab yang benar, etika yang sopan, sikap yang reflektif menghasilkan perilaku nyata yang teladan bagi peserta. Itu ujungnya. Ya. Belum selesai. Waktu masih ada belum? Nanti yang kedua, kuis kedua. Perilaku adalah tahap akhir yang nyata. Perilakunya aja. Hasil dan niat, kesadaran positif, tata krama, toto kromo kalau saya bilang, tanpa akhlak, adab, etika, perilaku bisa salah arah. Dengan semua selaras, perilaku menjadi teladan nyata.
Sebagai penutup, nah ini baru tutup nih. Tadi Tapi penutup, mari kita renungkan. Nah, renungkan ya, renung. Seorang trainer bukan mengajar. Ya, kita bukan pengajar, tetapi menjadi cahaya, nur. Cahaya yang menuntun murid ke arah kesadaran. Itu dia. Ya, itu ujungnya. Jadi jadilah nur. Jadilah pelita di dalam gelap. Ya, yang bisa menunjukkan jalan kepada para peserta-peserta. Ya. Nah. Satu lagi. Doa tutup yang terakhir. Siapa yang sukarela silakan baca doa itu. Tadi kan kita harus diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Ini jangan diabaikan. Ini saya kasih contoh supaya ini diterapkan. Doa. Walaupun doanya sepotong, tidak apa-apa. Tapi ada doa. Di situ menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluknya Allah dan kita semua bisa karena Allah, bukan karena kita sendiri. Itu untuk menyadarkan itu. Peserta juga disadarkan itu. Jangan kamu nanti jadi trainer merasa-rasa kamu bisa ya. Tidak. Itu Allah yang bantu kamu. Ayo silakan. Siapa yang ini? Yang mau ini? Yang 50.000. Relevan. Siapa yang merela? Tadi kan sudah, Pak sudah tadi. Jangan sekali lagi. Nah, Pak Tommy nggak boleh. Dia habis. Hah? Uri. Doa. Tinggal baca saja itu. Baca. Baca aja itu. Doa. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh sebagai ilmu menghidupkan hati kami, mendekatkan kami kepadamu dan memimpin. Enggak, itu nggak bagus. Jadikanlah di tanah bumi Mataram ini kami hamba yang ikhlas, sabar, rendah hati dan bermanfaat bagi sesama. Hidupkanlah hati kami dengan cahaya-Mu dan jadikanlah setiap ilmu yang kami sampaikan menjadi amal soleh. Terimalah ilmu dan amal kami, ampunilah kekurangan dan kekhilafan kami. Jadikanlah apa yang kami peroleh sebagai cahaya yang menghidupkan hati, menuntun langkah dan menguatkan pengabdian kami kepada-Mu. Ya Allah, teguhkanlah kami dalam keikhlasan dan istiqamah. Mampukan kami meneruskan risalah kebaikan dengan ilmu, hikmah dan akhlak mulia, sebagaimana para pendahulu kami telah meneladankannya di bumi ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih Bang Uri. Ini kita belajar ya, dalam belajar ya. Jadi bukan menyalahkan ya, belajar ya. Kalau doa itu ditanya, tadi Bang Uri berdoa kepada siapa? 50.000 yang mana? Tar dulu. Orang doa yang mau bertanya, berdoa kepada siapa? Bismillah enggak? Oh, kan? Jadi nanti di kita pesertanya, masa ustadznya belajar doa nggak pakai Bismillah? Untung gaji. Ini belajar ya, belajar. Yang benar Pak Enter benar tadi. Benar, salawat dulu, apa itu betul. Itu betul. Memang sengaja tidak saya taruh di atas, saya mau lihat siapa yang bisa paham itu. Ya, karena Bapak paham, saya kasih 50.000. Hah? Kenapa? Ulang lagi. Tidak perlu, udah sekali. Nah, Masyaallah, berkah. jadi itu doanya kita Bismillah dulu, salawat. Nanti disunahkan kita bersalawat kan? Hah? Tapi nggak apa-apa, itu Pak. Oke, demikian. Mudah-mudahan berhasil. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.